Kita undang dengan hormat kehadiran dari pemateri kita yang pertama, Ibu Norma Riz. Namun sebelum itu kita saksikan video tayangan berikut ini. Yang mengatakan jadilah orang yang berdaulat, di mana menempatkan Tuhan di posisi pertama, kemudian keluarga di posisi kedua, dan juga pekerjaan di posisi ketiga. Kemudian saya berpikir bagaimana saya bisa menjadi seorang yang berdaulat kalau saya masih bekerja. Kemudian saya resign dan saya melakukan sebuah usaha. Membuka warnet, membuka counter, jadi distributor durian Medan, menjadi produsen olahan durian, dan juga membuka booth di beberapa swalayan diantaranya di Sragen, di Solo, dan juga di Klaten. Akhirnya usaha itu satu-satu saya tutup karena warnet kalah dengan Android, kemudian counter kalah dengan marketplace. Jadi distributor durian pun akhirnya kita tutup juga beserta 11 cabang di kota lainnya karena kita kalah dengan distributor besar yang sudah bisa mendatangkan durian dengan Tenmoxing. Sedangkan kita masih pakai pesawat yang biaya distribusinya relatif tinggi. Jadi kita kalah di persaingan harga. Booth di swalayan pun akhirnya kita tutup juga karena kita nggak bisa mengcover biaya sewa yang terlalu tinggi dan tidak bisa menutup gaji karyawan. Oh ya, sebelumnya saya bekerja di sebuah rumah sakit internasional yang kebetulan punya Australia. Kala itu sebenarnya gaji saya sudah cukup besar, yaitu 3 kali dari gaji rumah sakit daerah. Sampai akhirnya saya bertemu dengan perusahaan network marketing dan setelah saya dalami, saya berpikir bahwa saya akan bisa menjadi orang yang berdaulat dengan berbisnis di sini. Kata orang menjalankan bisnis yang tidak mudah, tetapi Saya berpikir bahwa di sini saya bisa beribadah tepat waktu, bisa lebih banyak waktu bersama keluarga, dan bisa membersamai tumbuh kembang anak saya. Menurut saya, uang bisa dicari, tapi waktu membersamai tumbuh kembang anak-anak saya tidak akan pernah bisa diulangi. Karena tidak bisa dipungkiri, tugas utama seorang ibu adalah menjadi majelis taklim untuk anak-anaknya. Dan di sini saya tetap bisa berkarir tanpa meninggalkan tugas utama saya sebagai seorang ibu dari anak-anak saya. Sebenarnya menjalankan bisnis ini adalah sesuatu hal yang mudah kalau misalnya kita tahu caranya. Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah merubah sudut pandang kita, karena kita tidak akan menjadi seseorang yang baru dengan sudut pandang yang lama. Dengan sudut pandang yang baru, maka kita akan melakukan sesuatu hal yang baru. Dan mari kita sambut Ibu Norma Riz.
Sekali lagi, mari kita sambut pemateri kita, Ibu Norma Ritz. Boleh tepuk tangannya yang meriah untuk Ibu Norma Ritz, Bapak Ibu sekalian. Siapa kita? Siapa kita? SJI. Baik, jadi di sini sepintas teman-teman tadi sudah melihat VT ya yang udah ditayangkan gitu. Menjadi manusia yang berdaulat. Di sini sudah ada belum yang menjadi manusia yang berdaulat? Boleh angkat tangan siapa yang sudah menjadi manusia berdaulat? Coba, yang belum menjadi manusia yang berdaulat, ada nggak? Udah, terus ini bagian mana ini kalau dua-duanya nggak ada yang angkat tangan ini? Oke, jadi definisi menjadi manusia yang berdaulat, yaitu menempatkan Tuhan di posisi pertama, keluarga di posisi kedua, dan pekerjaan di posisi pertama. Sekarang posisinya seperti apa? Boleh saya tanya, dibantu jawab? Yakin Tuhan di posisi pertama? Siapa yang sekarang meletakkan Tuhan di posisi pertama boleh angkat tangan? Oke, sekarang saat kita bekerja, kita dengar suara azan, kita tinggalkan pekerjaan kita, langsung kita sholat? Iya? Ditegur nggak sama atasan kira-kira? Alhamdulillah ya, bersyukur ya kalau misalnya mempunyai atasan yang care gitu sama kita. Jadi beberapa orang itu belum bisa menjadi manusia yang berdaulat, di mana meletakkan Tuhan di posisi pertama, keluarga di posisi kedua, kemudian pekerjaan di posisi ketiga gitu. Kenapa? Karena seseorang tidak akan bisa menjadi berdaulat kalau mereka itu belum di dalam kemakmuran. Definisi makmur apa di sini? Boleh dibantu definisi makmur? Apa perbedaan makmur dan juga kaya? Makmur, kaya belum tentu makmur. Kalau makmur sudah pasti kaya. Seseorang yang makmur adalah seseorang yang terpenuhi kebutuhan spiritualnya, kebutuhan emosionalnya, dan kebutuhan finansialnya. Sudah terpenuhi semua di sini? Oke, kita belajar bersama-sama di sini nanti untuk bagaimana cara kita memenuhi kebutuhan itu semua, dan kita bersama-sama untuk bagaimana kita bisa makmur bersama-sama di Hermiwan. Oke, tepuk tangan dulu buat teman-teman semuanya. Jadi itu adalah beberapa, di sini nanti kita akan belajar tentang 13 alasan kenapa harus bisnis network marketing ya. Jadi untuk flashback sedikit, ada 2 alasan kenapa saya itu menjalankan bisnis network marketing. Yang pertama adalah ingin menjadi manusia berdaulat. Yang kedua adalah saya tidak ingin kehilangan masa-masa tumbuh kembang dari anak saya. Karena apa? Uang bisa dicari, tapi tumbuh kembang anak-anak tidak akan pernah bisa kembali. Setuju ibu-ibu? Kadang sedih gak sih ninggalin anak-anak kerja? Mungkin anak-anak sakit, apa kita terpaksa kerja, ya enggak? Ada ngerasa bersalah gak sih? Kita cari duit buat anak ya, tapi anak gak kepegang, ya enggak? Padahal amanah utama dari Tuhan adalah kita disuruh menjaga dan merawat anak-anak, benar? Kenapa kita terlantarkan untuk mencari uang? Ya enggak? Kalau ada sebuah pekerjaan yang kita bisa melakukan kedua-duanya, mau enggak milih ini pekerjaan? Amanah dari Tuhan terjaga, tumbuh kembang anak-anak kita bersamai, finansial kita tercukupi. Semuanya mau? Kayaknya kurang semangat. Siapa yang mau? Oke, baik, kita mulai ya. 13 alasan kenapa harus bisnis network. Boleh dibantu next.
Yang pertama adalah bisa dijalankan oleh siapapun, tidak mengenal gender, usia, status pendidikan, ataupun background. Jadi di sini bisa dikerjakan oleh siapapun ya, mau itu ibu rumah tangga, PNS, karyawan swasta, ataupun juga polisi, TNI, Polri, semuanya bisa melakukan pekerjaan ini tanpa terkecuali. Oke, next. Fleksibel, tidak butuh waktu khusus. Jadi bisnis ini bisa dikerjakan dimanapun dan kapanpun. Karena tidak membutuhkan tempat khusus. Tidak membutuhkan waktu khusus seperti kita kerja kantor atau misalnya kita kerja sebagai staf negara atau abdi negara ya. Kita bisa mengerjakannya itu enggak misalnya harus jam 7 sampai jam 2. Atau harus misalnya ada 3 shift, enggak. Terserah. Dan kita pun bebas ya, sehari mau kerja 2 jam, 3 jam, 4 jam, semuanya boleh. Terus hemat waktu juga karena tidak butuh transportasi untuk keluar rumah di sini. Kalau misalnya pekerjaan lain itu kan kita biasanya makan waktu di jalan ya. Biasanya perjalanan 1 sampai 2 jam gitu. Oke, next. Oh, oke. Modal relatif sangat terjangkau ya dibanding dengan bisnis konvensional. Apalagi di Hermiwan ini modalnya cuma berapa? Ya, 150.000, di mana kalau bisnis konvensional itu membutuhkan modal puluhan juta di sini. Untuk buka warnet saja saya butuh 80 juta waktu itu ya. Oke, next. Terus yang keempat itu adalah minim resiko. Next. Jadi kenapa minim resiko? Karena modalnya kecil yang pertama. Terus yang kedua produknya itu bermanfaat. Jadi bisa dipakai sendiri ataupun bisa kita jual lagi nantinya gitu. Jadi uang yang sudah kita investasikan itu bisa kita rasakan manfaatnya atau misalnya kita jual kembali kemudian uangnya akan kembali ke kita nantinya. Oke, next. Yang kelima adalah hak usaha dapat diwariskan kepada siapapun. Jadi kalau misalnya kita itu PNS itu ada kayak dana pensiun gitu ya, bisa diberikan kepada istri atau anak saja. Tetapi kalau anak itu pada usia tertentu. Terus kalau misalnya karyawan itu biasanya ada pesangon sekali. Kalau misalnya kita keluar atau misalnya maaf meninggal di sini gitu. Tapi kalau di bisnis network marketing di sini, itu tuh bisa diwariskan kepada siapa saja gitu. Entah suami, ibu, saudara, tanpa mengenal kecuali di sini. Oke, next. Nah, next. Udah ini tadi. Nah, kalau misalnya bisnis konvensional, ini tuh bisa diwariskan dan dia ini butuh skill khusus. Jadi kadang ayahnya atau misalnya suaminya seorang pengusaha dan misalnya itu meninggal, itu bisa dilanjutkan oleh istrinya. Tetapi istrinya harus mempunyai skill khusus. Kalau istrinya nggak mempunyai skill khusus, secara otomatis bisnis ini nggak bisa dijalankan. Next. Nah kembali di network marketing, ini bisa diwariskan ke siapapun dan nggak perlu skill khusus untuk melanjutkan. Jadi tinggal menjalankan aja dan kalau misalnya passive income udah jalan tinggal nerima bonusnya aja. Kalaupun mau melanjutkan dijalankan kan sudah ada support system yang jelas ya di sini. Jadi tinggal ngikutin support sistemnya aja. Jadi ada arahan dan gak kebingungan. Next. Oke, di sini teman-teman bisa mempunyai komunitas yang positif. Di mana komunitas yang positif ini sangat bisa membantu ya. Jadi bisa saling memotivasi, terus sering bisa berbagi hal yang positif dan karena apa? Karena di sini kita ini bisa mempunyai tujuan yang sama. Jadi saat kita down atau saat kita capek, saat kita lelah, nah di sini itu teman-teman bisa disemangati atau dimotivasi satu sama lainnya. Next. Nah, di Hermiwan ini teman-teman bisa mempunyai penghasilan yang besar dan tak terbatas. Jadi penghasilan itu ditentukan oleh teman-teman sendiri di sini. Mau teman-teman punya penghasilan
10 juta, 50 juta, atau 100 juta per bulan, ini semuanya ditentukan oleh teman-teman sendiri. Kalau boleh tahu teman-teman pengen punya penghasilan berapa di Hermiwan? Pengen punya penghasilan berapa? Kurang kenceng suaranya, mau punya penghasilan berapa? Terbatas. Oke, amin. Setelah pulang dari sini teman-teman akan mempunyai penghasilan 100 juta per bulan. Amin. Oke, next. Next. Nah, di sini ada sekolah bisnisnya ya. Dan teman-teman dibekali dengan mentor gitu. Jadi teman-teman enggak lagi perlu trial error di sini karena teman-teman ada mentor yang membersamai. Jadi teman-teman tahu enggak bedanya bisnis ada mentor atau enggak? Saya boleh minta 3 orang maju ke depan bantu saya ke sini? 3 orang aja. 3 orang boleh? Cepet-cepetan. Oke, 3 aja. Gini. Yang ibu dua-dua boleh tutup mata ibu, 2. Terus kakaknya bantu ibunya jalan. Gini. Coba ibu jalan bu. Ibu bantu, nanti kalau misalnya ada apa kakak bantu, agak geser ke sana. Terus ibu tutup mata, semuanya 1, 2, 3 jalan. Jalan bu, ibu jalan aja. Nah gini, maksudnya gini, kalau misalnya kita ini ada mentor nih ya, kalau kita itu nggak punya mentor, itu ibarat kita itu orang buta yang berjalan meraba-raba tanpa tongkat, ya enggak? Kita nggak tahu di depan ini ada apa, kita nggak ngerti. Ya enggak? Kalau kita punya mentor, kita ada yang ngarahin misalnya, Bu ada lubang Bu ada jurang Bu. Ya enggak? Makanya di sini mentor itu memangkas kegagalan kita. Karena apa? Mentor ini udah sampai tujuan duluan. Dia udah tahu, oh jalan ke sana itu ada lubang di sini, ada jurang di sini. Kamu harus belok ke kanan kalau misalnya sebelum melewati ini. Gitu. Terima kasih Ibu. Tepuk tangan dulu dong. Jadi di Hermiwan ini sendiri mentornya pun bukan seorang mentor yang teori ya, tetapi praktisi gitu. Jadi misalnya sebagai contoh nih, kita mau melakukan perjalanan ke Jogja. Jadi kalau misalnya nih kita melakukan perjalanan ke Jogja dari Solo, nanti dikasih tahu, oh kamu nanti akan ketemu lampu merah. Terus selanjutnya kamu nanti akan ketemu ada perbaikan jalan, terus kamu nanti akan ketemu mungkin ada macet di mana lain sebagainya. Nah, mentor itu ngasih tahu di sini gitu. Dengan begitu teman-teman itu nggak akan kebalik gitu loh. Jadi kalau misalnya jalannya macet nih, maka teman-teman tuh nggak akan balik gitu. Teman-teman tuh akan nunggu atau nyari alternatif ke lainnya. Oke, yuk lanjut. Nah, direkomendasikan oleh tokoh nasional dan juga tokoh dunia. Di antaranya adalah Robert T. Kiyosaki. Ini adalah penulis buku ya, salah satunya adalah Rich Dad Poor Dad yang mengatakan bahwa bisnis MLM adalah sekolah bisnis yang nyata. Terus kemudian ada Brock Pachter, terus habis itu ada Greg Barden, dan kemudian dari, nggak kelihatan maaf. Selanjutnya ada DC Carden, terus ada Greg Barden, dan juga ada 2 tokoh nasional ya, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono dan Kasali di sini. Oke, next. Nah, ini juga beberapa orang yang merekomendasikan dan pernah sukses di bisnis MLM. Di antaranya adalah Donald Trump, terus habis itu Brian, ada Bill Clinton, dan juga ada Jim Robert ya. Dan Donald Trump sendiri ini pernah mengatakan bahwa jika suatu saat saya itu bangkrut, maka saya akan mencari sebuah perusahaan network marketing dan bergabung dengannya. Jadi sekelas mantan Presiden Amerika Serikat saja, dia itu
ingin atau jika terjadi sesuatu dengan bisnisnya memutuskan untuk bergabung dengan bisnis network marketing gitu. Jadi kenapa dari kita beberapa itu ragu atau malu untuk menjalankan bisnis network marketing? Di sini ada yang malu menjalankan bisnis network marketing? Atau pernah nggak ketemu orang yang malu menjalankan bisnis network marketing? Nah, kalau misalnya setelah ini teman-teman ketemu orang yang malu menjalankan bisnis network marketing, teman-teman bisa menunjukkan sekarang ya. Ini loh tokoh-tokoh dunia yang dia itu merekomendasikan bisnis network marketing gitu. Ini loh ada tokoh nasionalnya juga yang dia itu juga merekomendasikan bisnis network marketing. Jadi teman-teman sekarang udah punya senjata gitu loh. Saat ada penolakan-penolakan, teman-teman bisa kasih feedback gitu. Oke, next. Nah, di sini tuh sudah ada manajemen yang profesional. Di mana bisnis itu butuh manajemen yang profesional. Misal, bagaimana kita membuat harga atau menetapkan harga, terus bagaimana kita membuat marketing plan, bagaimana kita membuat reward, itu semuanya kita butuh manajemen profesional. Dan kalau misalnya nih kita salah dalam membuat harga atau membuat reward, yang ada nanti perusahaan akan overpay ya. Jadi kita tidak perlu memusingkan hal itu semua karena itu sudah ada manajemen profesionalnya. Jadi di sini kita tinggal fokus ke pendistribusian produk. Oke, next. Oke, jadi di sini ada support sistemnya juga. Jadi bisnis itu tidak akan pernah berjalan tanpa adanya support system. Jadi kalau ada support system kita itu lebih mudah untuk menjalankannya gitu. Dan di dalam bisnis network marketing apalagi di Hermione ini ada one support systemnya. Teman-teman sudah tahu belum apa saja one support system di Hermione? Apa aja one support systemnya di Hermione? Ada training apa? Ada training product knowledge, ada training marketing plan, ada training leader, terus ada training for trainer, terus ada apa lagi? Ada banyak sekali training-training yang diadakan oleh Hermione ya. Teman-teman rutin gak ngikutin training-training Zoom yang diadakan oleh Hermione? Oke, next. Jadi teman-teman tinggal duplikasi aja ya di sini. Oke, kemudian pengembangan bisnis ini tidak terbatas. Jadi kita ini bisa menjalankannya lintas kota, lintas provinsi, dan juga lintas negara. Di sini ada yang punya member di luar negeri? Belum, di sini belum ada. Ada ya, banyak ya member Hermione yang dari luar negeri banyak. Ada di Taiwan, Hong Kong, Singapura, Malaysia, udah ada sepertinya. Oke, next. Jadi di sini kita bisa menjadi independent business owner, di mana kita ini bisa menjalankan bisnis ini itu bisnis kita sendiri gitu loh di sini, seperti itu. Oke, siapa kita? Siapa kita? SJI